Amsal pasal 16 ayat 20 sampai 24. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati yang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Ini semua membicarakan bagaimana berkuasanya kata-kata kita. Ada satu anak muda, dia tamatan luar negeri, pintar bahasa Inggris, ganteng, jago. Lalu dia jumpai pendetanya, "Pak pendeta, aku mau curhat." "Apa masalahmu?" kata pendeta itu. "Aku minder." Minder? Gak nyangka pendetanya, dan pendetanya pikir gak mungkin dia minder. Sekolah tinggi, semua yang diharapkan anak muda ada pada dia. Dia bilang, "Pak pendeta, kalau aku ngomong sama cewek, langsung keringat dingin, basah semua tanganku," katanya. Lalu akhirnya mereka cerita, ditemukanlah akar masalahnya. Rupanya si anak muda yang pintar, jago, kaya ini suka dibanding-bandingkan orang tuanya sama abangnya. Dari kecil sampai dia dewasa, selalu dari kecil, "Contoh abangmu, kau itu harus lebih pintar, contoh abangmu." Sikit-sikit, "Contoh abangmu, lihat abangmu." Udah dewasa pun dia, "Lihat abangmu lebih berhasil, lihat abangmu sukses, selalu lihat." Dan tanpa orang tuanya sadar, perkataannya itu sudah membunuh gambar diri anak ini. Dan anak ini merasa dia gak bisa apa-apa. Padahal jago bahasa Inggris, jago semua, jago sekolah luar negeri, ganteng. Tapi dia merasa itu semua gak ada artinya, karena dia selalu merasa gak lebih baik dari abangnya. Ini adalah contoh kecil yang sering sekali tanpa kita sadar memberi dampak yang besar bagi orang yang mendengar setiap perkataan kita. Kadang-kadang kita lebih berhati-hati dalam memilih handphone. Kalau kita mau beli handphone, waduh, itu semua Google kita cari. Kalau ini apa kelebihannya, apa kekurangannya. Akhirnya setelah kita cari berbagai tipe handphone, akhirnya kita putuskan untuk memilih satu handphone. Begitu hati-hatinya kita untuk pilih satu handphone. Begitu hati-hatinya kita memilih baju. Kalau aku pakai ini kelihatan gemuk enggak ya? Kita putar-putar ke sini, bagus enggak ya? Kalau aku angkat tangan, semua kita perhatikan. Kalau gini kekecilan enggak ya? Itu milih baju. Tapi betapa sering kita untuk mengeluarkan, memilih kata-kata yang keluar dari mulut kita enggak mikir. Salahnya pos. Dan parahnya itu memberi dampak yang bisa positif, bisa negatif bagi orang yang mendengarnya. Jadi belajar ucapkan kata-kata yang benar. Orang-orang tua jangan lagi ucapkan kata-kata yang gak baik buat anak-anak kita. Bodoh. Gimana lah bodohmu itu? Palak pula kita sama suami kita, "Sama kok kayak bapakmu itu." Sekalian sama opungmu juga dulu sama kayak kau. Jadi perkataan kita jangan membunuh, ya. Perkataan kita itu harus memberkati. Suami-suami juga belajar ucapkan kata yang baik sama istri. Kadang-kadang bercandaan kita pun, "Kapan ya kau pintarnya? Bodoh kali kau. Udah lama kita menikah, bodoh kali kau. Itu pun gak kutuk, bodoh kali kau." Istri juga belajar ucapkan kata-kata yang positif. "Apanya bapak ini? Rumah aja pak, lihat tetangga kita udah rumah baru pak. Samanya kita ke ladang.
Mau sampai mati kita ngontrak. Jadi perkataan-perkataan yang begitu nggak usah lagi diucapkan. Saya kadang-kadang lihat ada anak-anak Tuhan, jadi udah kebiasaannya latahnya ngomong-ngomong yang negatif. Latah. Bilang kiri kanan, saya kenal siapa maksud Om itu. Orang Yahudi dia menganggap perkataan itu nyata dan jadi, punya kuasa. Makanya orang Yahudi itu hati-hati sekali dengan perkataannya. Karena mereka itu dari kecil ditanamkan perkataan itu berkuasa. Apa yang kau ucapkan jadi. Perkataan itu nyata. Apa yang kau ucapkan jadi. Makanya orang Yahudi itu hati-hati sekali dengan omongannya. Termasuk Yesus itu hati-hati sekali dengan omongannya. Nah, jadi perkataan kita itu bisa jadi. Perkataan kita itu nyata. Jadi hati-hati dalam berkata-kata. Kita kembali ke Amsal tadi. Amsal 16 ayat 20. Di sini ada pesan penting. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Di sini topiknya tentang berbicara. Jadi siapa yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Siapa yang memperhatikan firman akan dapat kebaikan, termasuk dalam berkata-kata. Jadi perhatikan firman Tuhan. Perhatikan, waktu saya gali, itu kata perhatikan sama artinya dengan waktu kita baca di Mazmur. Orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, merenungkan sama memperhatikan, waktu dicari katanya dalam bahasa Ibrani artinya hagah. Hagah itu artinya kayak kita menghafal waktu SD. Dulu waktu SD kita disuruh hafal Pancasila kan? Kita hafal Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita baca di rumah, sampai di sekolah mau diuji, di kursi belakang kita dulu. Apa tadi? Lihat lagi catatan. Oh ya, 3. Itu hagah. Qomat kamit dan menghafal. Nah, kalau saya bilang begini, orang yang qomat kamit menghafal firman Tuhan akan mendapat kebaikan. Jadi orang Yahudi itu dulu suka menghagahkan firman Tuhan karena mereka nggak punya Alkitab seperti kita sekarang. Dulu itu firman itu ditulis, Taurat itu ditulis di satu namanya papirus, kulit kayu. Jadi disitulah satu ayat sana, satu ayat. Jadi berserak Taurat itu dulu. Makanya waktu dia dapat firman itu, dia hagahkan. Takutlah akan Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oh, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dia bagi, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dia ke ladang, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Qomat kamit, sore juga sambil masak, jangan menyebut Tuhan dengan sembarangan. Tidur, jangan menyebut Tuhan dengan sembarangan. Nah, itu namanya hagah. Makanya akhirnya orang-orang Yahudi itu dia hagah masuk di sini, masuk di pikiran, tersimpan, itu pasti akan mengalir ke hati. Waktu firman itu sudah mengalir ke hati, sudah pasti dari mulut ini keluar kata-kata yang bijak, kata-kata yang sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pun gitu. Waktu kamu dengar, hagahkanlah itu. Pulang dari sini hagahkan. Sambil kamu jalan ke rumah, lidah bijak. Langsung kamu praktek kalau perlu. Singgah kamu ke kedai, kata-kata itu bijak. Jangan lagi, berapa ini? 10.000. Mahal kali. Itu enggak bijak. Itu boros. Jadi langsung hagahkan. Besok kamu kerja, ingat firman Tuhan. Oh, sambil bawa mobil, oh semalam lidah bijak. Kalau enggak gitu lupanya kita. Apa firman Tuhan minggu lalu? Ditebang. Iyalah, udah ngerti lah aku itu.
Nah, minimal yang kayak gitu-gitu kan udah di sini berarti udah kita hafal. Ya, oh kalau aku nggak berbuah bakal ditebang. Kalau nggak harus dibersihkan, dipotong setiap hari. Jadi kita hagahkan. Pasti apalagi ada kesaksian-kesaksian kita itu pasti akan nempel. Nah, banyak orang dia suka kali dengar-dengar motivator, dengar-dengar pendeta, sampai dia bilang, wah kalau pendeta ini khotbah itu kata-katanya bagus sekali. Saya pikir itu nggak salah. Tapi justru saya pikir sayang sekali kalau ada orang ngomong gitu. Harusnya kita bisa kata-kata kita yang waktu kita dengar pendeta atau motivator kata-katanya bagus, kita bisa kata-kata kita lebih bagus dari mereka. Orang Tuhannya sama Tuhan kita, firman Tuhannya sama dengan firman Tuhan kita. Masalahnya kadang-kadang gitu, dia mati-matian belajar hagahkan firman Tuhan, kita enggak. Datang, duduk, dengar firman Tuhan hari Minggu, itu pun kalau sempat. Kalau enggak sempat, enggak ke gereja, itu saja kita dengar firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengeluarkan kata-kata yang luar biasa. Baru-baru ini media sosial digemparkan dengan meninggalnya satu orang pendeta, ya kalau umurnya sebaya saya. Namanya Raditya Olowan. Saya juga nggak gitu tahu tentang pendeta ini. Justru setelah dia mati, semua orang rip Pastor Raditya Olowan. Saya pikir ini siapa? Lalu saya mulai lihat siapa dia. Saya dengar khotbah-khotbahnya. Wow, ternyata dia pendeta muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Kata-katanya itu sederhana tapi tajam. Salah satunya yang saya dengar begini, dia ini mantan narkoba, hidupnya hancur kacau balau. Tapi di satu kalimat dia bilang begini, dia kesaksian, saya kenapa sekarang bisa jadi hamba Tuhan? Karena dulu waktu saya pakai narkoba ada beberapa orang yang memberi tanda koma dalam hidupku. Itu yang membuat akhirnya aku bangkit. Waktu aku pakai narkoba, banyak kali justru orang kasih tanda titik dalam hidupku. Termasuk hamba-hamba Tuhan, termasuk orang-orang Kristen. Narkoba gak terpakai, buang, jangan taruh di gereja. Mencuri aja itu nanti kerjanya. Kalau udah pakai narkoba gak bisa lagi itu. Saya ketemu banyak orang seperti itu. Tapi puji Tuhan, ada beberapa orang yang Tuhan taruh dalam hidupku. Waktu dia lihat aku pakai narkoba, dia gak taruh tanda titik, tapi taruh tanda koma dalam hidupku. Itu yang membuat akhirnya aku bisa jadi hamba Tuhan. Lalu dia bilang begini, anak-anak Tuhan, jangan suka taruh tanda titik dalam hidup orang. Padahal Tuhan masih taruh tanda koma dalam hidup orang itu. Wah, saya pikir ini kan kata-kata yang dahsyat. Yang mungkin gak pernah orang ucapkan. Hanya Raditya Olowan yang ucapkan. Dari mana dia dapat itu? Sini. Sudah pasti kenapa dia ucapkan kata-kata yang selalu baru, yang positif, yang bermakna. Karena dia suka merenungkan firman Tuhan. Makanya sukalah baca firman Tuhan. Renungkan supaya kata-kata kita itu kata-kata yang luar biasa, memberkati banyak orang. Kata-kata yang bijak. Ini yang dilakukan Yesus. Yesus itu luar biasa sekali. Satu kali ada profesor, doktor teologi, master teologi kalau zaman sekarang. Mereka kumpul membicarakan satu hal yang penting. Wah, kalau udah dokter, udah master ngumpul, itu biasanya setiap kata yang keluar dari mulut mereka nggak lagi basa-basi. Saya pernah ikut kuliah tapi nggak selesai, masuk S2. Wah, teman-teman kalau udah S2 pun, waduh, itu ngomongnya udah asal ngomong udah pasti banyak itu maknanya. Nggak, ngopi-ngopi apa enggak. Kalau begini-begini tak, itu udah harus banyak alasan yang kita keluarkan. Satu kali profesor, doktor teologi, master, orang-orang Parisi ngumpul. Mereka mau menjebak Yesus. Akhirnya mereka setelah bergelut lama, mereka timbulkan satu pertanyaan untuk menjebak Yesus. Pertanyaannya mereka kasih kepada Yesus. Yesus,
boleh enggak orang bayar pajak sama kaisar? Tanda tanya. Hanya beberapa kata mereka lemparkan kepada Yesus dengan pemikiran yang sudah matang. Dengan harapan Yesus akan memakan buah si malakama. Dia bilang enggak pun mati, boleh pun mati. Karena kalau Yesus bilang boleh bayar pajak, boleh katanya, artinya Yesus setuju dengan kekaisaran Romawi waktu itu yang menjajah orang Yahudi. Artinya orang Yahudi, berarti Yesus ini setuju kita dijajah. Kalau Yesus bilang jangan kasih katanya, langsung dia akan ditangkap pasukan Romawi, dipenjarakan karena menentang kaisar. Nah, sebenarnya orang Yahudi itu mereka nggak setuju bayar pajak ke kaisar. Karena mereka berpikir begini, yang berhak menerima pajak itu adalah orang yang tertinggi. Dan orang Yahudi selalu berpikir yang tertinggi itu adalah Tuhan. Dan hanya Tuhan yang berhak terima pajak. Yang lain-lain gak berhak, termasuk kaisar. Cuma mereka ngomong gak berani, takut ditangkap. Nah, akhirnya mereka lempar itu sama Yesus. Waktu dilempar, Yesus jawabnya sederhana. Yesus ambil koin. Ini foto siapa? Foto kaisar. Yesus cuma ngomong gini, kasihlah sama kaisar yang menjadi hak kaisar, kasih sama Tuhan yang menjadi hak Tuhan. Itu profesor doktor waktu dengar, gak pernah ada terlintas dalam pikiran mereka kalau Yesus bakal jawab begitu. Mereka hanya berpikir siap anaknya sekali, siap mati sekali dimati. Mau bilang enggak pun mati, iya pun mati, mati. Itu udah doktor, udah pemikir-pemikir. Tapi apakah Yesus mati? Enggak. Firman Tuhan ini tergenapi dalam hidupnya. Orang yang suka menghagahkan firman akan mendapat kebaikan. Dan Yesus selamat. Yesus itu jawabannya sederhana tapi berhikmat. Orang sudah merencanakan kematiannya pun tidak jadi, dia mati. Makanya jemaat di sini, marilah kita sama-sama idolakan Yesus, pelajari firman Tuhan, supaya hati perkataan kita itu selalu berhikmat. Amin. Yang pertama, kalau kita mau lidah kita berhikmat, galilah firman Tuhan, sukalah akan firman Tuhan. Nggak usah kamu gali pun, kamu baca saja pun, firman Tuhan ini berkuasa. Dan firman Tuhan bilang, nggak ada yang sia-sia. Kamu baca saja, baca. Nggak ngerti pun kamu, asal kamu baca. Satu saat Roh Kudus akan berikan pengertian buat kamu. Satu saat firman Tuhan itu akan keluar. Waktu kamu menghadapi masalah, firman Tuhan itu akan keluar. Yang kedua, kalau kita udah tahu sumber hikmat itu firman Tuhan, ayat 21, Amsal 16 ayat 21. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Nah, jadi kalau kita kebiasaan sini kan berbicara manis itu konotasinya udah negatif. Ya, anak itu manis sekali bicaranya. Artinya bicaranya aja yang manis, sifatnya pahit gitu kan. Tapi ini enggak begitu. Manis maksudnya memang benar-benar manis. Ada kaitannya dengan ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Nah, jadi sebelum kita mengeluarkan kata-kata, kalau biar gampang begini, saya ibaratkan mulut kita ini kayak speaker ini. Nah, pikiran kita itu kayak mixer ini, termasuk yang di belakang yang kontrol. Jadi ke mixer ini banyak ini, lihat itu penuh channelnya. Keyboard masuk, mic masuk, bass masuk, semua mic drum itu masuk semua ke dalam. Cuma itu hanya akan keluar kalau dikontrolnya, di mixernya di belakang sana dibuka.
tak gitu baru keluar semua. Kalau ditutup di sana, mau seberapa besar pun banyaknya masukan mic, itu nggak akan keluar dari speaker ini. Mulut kita itu kayak speaker ini. Pikiran kita kayak mixer. Telinga kita ini jadi sumber masukan. Mata itu mau masukkan. Apa saja bisa masuk ini. Internet, Facebook, berita-berita, TV, koran, apa saja bisa masuk. Nah, sekarang sebelum keluar dari mulut, kita harus kontrol dulu dari pikiran kita. Pertanyaannya, Om, kalau sering loss, Om, lepas dia gimana, Om? Berarti mixer itu perlu diservis. Pikiran kita itu perlu diservis, perlu diperbaharui. Kenapa kok bisa lepas-lepas saja? Karena ada di sini seharusnya mixer. Bilang kiri kanan, kalau sering lepas mixer itu perlu disetting ulang itu bilang. Yakobus 1 ayat 19 bilang begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, jemaat GPD Laugendak Dolar Rakyat, ingatlah hal ini. Setiap orang, anak sekolah minggu, remaja, bapak-bapak, mama-mama, bulang-bulang, nenek-nenek, semua, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi cepat dengar. Kalau cepat dengar biasanya orang pintar itu. Tapi lambat untuk berkata-kata. Kenapa lambat untuk berkata-kata? Karena waktu masuk disetel dulu di sini, dievaluasi. Kira-kira gimana ini? Keluarkan enggak ini? Kalau enggak perlu, dimatikannya di sini, enggak keluar dari speaker mulut kita. Jadi cepat mendengar, lambat berkata-kata. Bilang kiri kanan, cepat mendengar, lambat berkata-kata. Nah, itu orang berhikmat. Cepat mendengar, lambat berkata-kata. Waktu kita masuk dengar, dievaluasi dulu. Perlu nggak dikeluarkan ini? Kalau nggak perlu, udah di situ aja. Kalau perlu, dikeluarkan. Jadi orang bijak cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Kalau orang bodoh, belum mikir, udah ngomong. Nah itu tadi lepas. Lepas iya Om, lepas itu orang bodoh kalau firman Tuhan bilang. Kalau orang mautu, sekel mautunya. Belum dengar, udah ngomong. Belum tahu apa-apa, nggak kucak-kucak. Padahal belum tahu apa-apa itu. Dan parahnya, maaf, orang yang sangat mutu itu tadi yang paling banyak sekarang. Saya mau bilang sama jemaat di sini, kalau kamu dapat berita-berita WA, berita apapun itu, kalau belum tahu kebenarannya, jangan di-share. Kalau udah tahu, share nggak apa-apa. Tapi kalau belum tahu kebenarannya, jangan sok-sokan share. Saya kadang-kadang hari-hari ini melihat banyak orang terlalu suka share. Tahu pun nggak beritanya. Share, begini, mati di sana, mati di sini, mati. Corona mati. Sebarkan kematian. Jadi cek dulu, saya itu paling hati-hati kalau ada orang kirim berita sama saya. Dan waktu saya baca itu penting sekali. Dan itu menyangkut data, saya langsung Google, cari benar nggak ini beritanya. Jadi kalau betul, ya share. Kalau nggak usah. Dan firman Tuhan udah ajar kita, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Bilang sekali lagi, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata. Saya beberapa kali waktu khotbah, habis khotbah nyesal aku. Aduh, kenapa tadi aku ngomong gitu ya? Aduh, mungkin tadi ada yang tersinggung. Aduh, kayaknya tadi aku terlalu sombong tadi ngomong itu ya. Aduh. Kalau nyesal nggak apa-apa, tapi kalau bisa dihindari, jangan dilepaskan. Saya mau kasih sunglap. Jarang-jarang saya sunglap di sini. Tatap mata saya.
Jangan berkedip. Di tangan saya ada odol. Saya punya satu cara, kalau saya tuang odol ini, saya bisa masukkan lagi odol ini secara utuh ke dalam. Mau lihat? Baik, sebelum pertunjukan saya lanjutkan, tolong peran kutip karcis. Oke, lihat baik-baik ya. Ini udah turun, lihat baik-baik supaya kalian tahu caranya. Jangan berkedip. Gak bisa masuk. Dan ini memang gak bisa masuk. Kalian kena prank. Saya hanya mau menceritakan ini bagaimana odol yang sudah keluar gak bisa lagi dimasukkan. Kalaupun bisa aku masukkan pakai sendok, itu pasti akan meninggalkan sisa-sisa, meninggalkan bekas-bekas. Begitulah perkataan. Seberapa banyak mungkin, maaf bercandanya aku tadi, bercanda mungkin kita coba masukkan, tetap ada bekasnya. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Pikir dulu sebelum ngomong. Aku orangnya memang gitu om. Kalau gak suka, langsung aku bilang gak suka. Mau sakit hati, dia sakit hati lah. Yang penting selesai. Ya pertanyaannya sekarang selesainya di mana? Sama kita selesai, sama dia timbul masalah baru. Aku gak apa-apa om, yang penting lepas. Ya kamu lepas. Dia kemasukan. Saya setuju kalau nggak suka langsung bilang nggak suka. Tapi sekali lagi kita pakai cara firman Tuhan, bijak berkata-kata. Sering sekali perkataan itu diibaratkan anak panah yang dilepaskan. Sep. Saya mikir kenapa nggak pedang? Kenapa firman Tuhan nggak bilang pakai pedang? Apa rupanya bedanya pedang sama panah? Saya mikir ini tadi betul. Kalau anak panah itu udah dilepas, sep, nggak bisa. Kalau pedang, pak, berantem gini. Lalu udah kalah musuhku, mau kubunuh. Jangan bang, jangan, ampun roh aku katanya. Nggak jadi kita bunuh, masih bisa kita tahan. Itu pedang. Tapi firman Tuhan bilang perkataan nggak seperti pedang. Tapi perkataan itu seperti panah, asal udah lepas. Udah nggak bisa lagi ditarik, asal udah lepas nggak bisa lagi dimasukkan, akan menimbulkan bekas. Jadi sebenarnya perkataan itu bisa dikontrol, bisa. Namanya emosi om, emosi pun bisa dikontrol. Saya kasih contoh. Misalnya satu kali, ini contoh ya, contoh. Siapa kita bikin contohnya ini? Bapak Talia sama Mama Talia. Biar kena contoh sekali dulu ya. Satu kali Bapak Talia sama Mama Talia berantem. Engkau kena beres, engkau pemulih aku, mulih saja kau tadi ribut. Lagi udah ribut ini, pas aku mau kesugihan ini. Udahlah, singgah dulu sekali di rumah Bapak Talia. Singgah aku, turun aku. Ayo. Lalu mereka lihat, om. Akhirnya aku ketok, bang rumah. Buka Bapak Talia, Mama Talia udah nangis ke kamarnya. Kain deh om. Lang deh lewat aku kusigen, singgah hatiku ngenen-ngenen bunga, entah lir kari bunga aja cocok, ku angkat hatiku, gitu kan. Oh iya, kundulkan om, kundulkan. Oh Mama Talia, ini Bapak. Oh Mama Talia, kai pak. Reh om ban sitik teh na. Woi. Gua om, minum lebih ya om, minum ya. Kain des kelenda om.
Lo KIP, lewat aku naik, kaikin kira apa rupanya mau didoakan, pokok doa. Nggak ada om, puji Tuhan kami diberkati Tuhan, nggak ada masalah om. Oh ya kalau gitu udah nggak apa-apa, yuk berdoa, kita berdoa. Oh ya makasih Tuhan, oh haleluya, puji Tuhan kata mereka juga. Oh haleluya, puji Tuhan. Udah ya pulang aku ya, makasih ya. Oke om. Waktu aku pulang, gimana kira-kira? Gua lanjut. Saya menceritakan ini kan bisa ternyata dikontrol. Sama pendeta saja bisa dikontrol, apalagi kalau kita sadar ada Tuhan selalu bersama kita. Waktu kita, ada Tuhan, kan bisa kita kontrol. Bilang kiri kanan, ternyata bisa dikontrol. Tuhan kasih kita ini hikmat pikiran beda kayak binatang. Binatang itu asal anjing lihat suka sama anjing, langsung kawin di tengah jalan, nggak peduli. Mau berantem, koyak, itu binatang. Tapi kita Tuhan kasih kontrol ini pikiran supaya kita bisa kontrol semua sebelum keluar. Jadi bisa dikontrol ya. Yesus kita itu teladan yang paling luar biasa. Waktu dia disalib, orang olok-olok dia, mana kau Tuhan, mana? Turun kau, turun. Gak bisanya kau, kecil. Tapi Yesus jaga perkataannya. Sampai dia bilang, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Dia kontrol. Ya. Jadi yang kedua, supaya kata-kata kita bijak, harus kita kontrol dulu lewat pikiran kita. Yang pertama kalau mau bijak, ya suka hagahkan firman Tuhan. Yang kedua kontrol lewat pikiran kita. Tuhan kasih kita pikiran untuk dikontrol. Yang ketiga, yang terakhir ayat 24, Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Jadi perkataan yang menyenangkan itu seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Kalau perkataan kita manis, itu akan jadi obat bagi tulang-tulang. Termasuk bagi nang tulang juga. Asal perkataan kita manis itu akan jadi obat. Nah, jadi perkataan kita itu yang ketiga, yang pertama dapat dari firman, bijak. Yang kedua, perkataan kita itu bisa dikontrol. Dan yang ketiga, setelah kita kontrol itu keluarkanlah kata-kata yang manis, yang menghibur seperti sarang madu yang manis. Kalau berobat lebih suka ke dokter yang perkataannya bagai sarang madu atau perkataannya bagai empedu? Sarang madu. Saya perhatikan beberapa kali, saya ketemu dengan dokter. Saya kasih contoh, satu kali waktu dulu istri saya, dia pernah mengalami, dia ada kayak nanah keluar dari bagian dadanya. Sakit rasanya. Sampai dia bilang, mati aja aku pak, katanya. Allah nanda ginting. Sakit, karena dia bilang, inilah yang paling sakit dalam hidupku. Saya tahu istri saya itu orangnya gak gampang menyerah. Kalaupun dia sakit, malas dia makan obat. Sehatnya nanti, ini tadi udah mati aja aku pak, katanya. Karena selalu keluar kayak dana. Ku bawa ke satu dokter. Dokter itu dengan gampangnya bilang, engko kanker, katanya. Waktu istriku dengar kanker, lampe udah sakit aja, mati aku kanker. Ku bilang enggak mak, tenang. Ku bawa lagi ke satu dokter. Datang dokter itu lihat, gak apa-apa ini, gak apa-apa. Ini nanti taruh nanti, udah sehat itu pulang. Dan waktu dokter itu bilang gitu, sampai rumah aku bilang gak apa-apa itu, sakit pak. Kami taruh obat itu, dan saudara tahu itu bukan kanker. Dan akhirnya sembuh.
Setelah sembuh kami tanya teman-teman beberapa ibu gembala, mereka juga pernah rupanya ngalami hal yang sama. Dan itu bukan kanker. Saudara lihat betapa pahitnya omongan kita kalau enggak seperti sarang madu. Kanker ini katanya. Jadi belajar ucapkan kata-kata yang madu. Tadi waktu aku masuk, datang Copin, Pak, dipanggil mama. Jacob berdarah katanya. Langsung aku lari kan. Rupanya berdarah sininya. Di sininya pun koyak. Barusan ini. Udah sakit rasanya itu pasti. Kita sikit aja panas dalam sakit itu udah koyak. Ini bisa dikupas irinya ini. Gak tahu tadi mungkin main-main entah terantuk apa. Aku bilang, ya gak apa-apa ini ya. Sehat nanti ini. Sehat. Sehat aku. Harus gitu. Daripada, godari, si mamaku dokter, siapa tadi yang bikin? Siapa? Sini dulu semuanya, siapa? Kau, gitu. Ngapain juga kita gitu, gak menyelesaikan masalah. Waktu gue bilang, sehatnya nanti anakku ya, habis mau gimana? Taruh betadin pun namanya anak-anak nanti kena apa? Mau taruh madu, nantilah. Belum gak ada madu. Tapi saya percaya, sehat juga nanti. Tapi belajar kita mengeluarkan kata-kata yang manis. Istriku pun gak apa-apa itu, gue bilang, ya gak apa-apa, udah. Makanya anak-anak muda menikah sama orang-orang yang takut akan Tuhan. Indah. Anak kita berdarah-darah pun gak apa-apa. Kadang-kadang memang dipikir orang kita bocor halus, tapi bukan bocor halus. Sayangnya kita sama anak kita. Jadi keluarkan perkataan-perkataan yang bijak, yang menghibur. Saya tutup dengan Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kita sama-sama baca ya, Yesaya 50 ayat 4 ini. 1, 2, 3. Kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seorang murid. Ya, jadi pahami ini, tangkap ini. Aku punya lidah seorang murid yang mau katanya setiap pagi mempertajam pendengaranku. Nah, lewat firman Tuhan. Tajam. Kita makin hari makin tajam. Jadi mulai hari ini ingat 3 hal ini. Yang pertama, kalau kata-kata kita mau bijak, firman itu adalah sumber perkataan baik, firman. Yang kedua, mulai kontrol. Sebelum ngomong kontrol dulu, karena Tuhan udah kasih kita. Jadi kontrol pikiran kita sebelum keluar. Yang ketiga, kalaupun keluarkanlah kata-kata yang manis, yang memberkati, bukan fitnah, bukan gosip, bukan yang lain-lain. Jadi keluarkan kata-kata yang manis. Amin. Amin.